kita bersyukur atas usaha kita sendiri. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan pernah membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Koni Elo Safitri Rumdani pada segmen motivasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 hal yang membuat kita menunda kesuksesan kita. Namun sebelum saya masuk ke sub itu, alangkah baiknya kita flashback dulu ya. Apa sih sukses itu sendiri? Nah, di sini kesuksesan merupakan impian setiap orang. Tidak mungkin ya teman-teman ada teman kita yang ingin gagal gitu, tidak mungkin. Semua orang pasti ingin sukses. Namun kadang karena kata itu kita tertipu oleh ekspektasi sukses itu sendiri. Misal kita ingin sukses tapi kita tidak bisa memperjuangkan atau mewujudkan atau merealisasikan bagaimana kita mencapai kesuksesan kita. Itu tentunya hal-hal yang sangat merugikan sekali ya. Nah, di sini ada pepatah mengatakan bahwa hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah, dari kata pepatah itu kita bisa mengilustrasikan bahwa kesuksesan itu didapat dengan cara yang tidak mudah, dengan cara yang luar biasa. Jadi kita harus punya mental baja. Jadi di sini ada beberapa hal yang menurut saya dapat membuat seseorang itu terhenti hanya pada ekspektasi kata sukses itu sendiri. Nah, di sini yang pertama ada bermimpi tanpa berusaha. Tentunya bermimpi itu gampang ya teman-teman, segampang membalikkan telapak tangan, gampang banget. Misalnya kita ingin jadi dosen, kita ingin jadi direktur, tapi tentunya mimpi itu harus kita bersamai dengan usaha dan upaya. Jadi perlu kegigihan dan kekuatan bagaimana caranya kita tetap teguh dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai down karena hal-hal yang tidak sepantasnya kita jadikan penghalang untuk kesuksesan kita. Nah, yang kedua di sini kebiasaan menunda waktu. Tentunya menurut saya jika ditanya hal apa yang paling berharga dalam hidup, ya tentunya itu waktu. Karena kalau misalnya kita kehilangan baju ya teman-teman, tentunya kita bisa beli baru. Kita kehilangan HP, kita bisa beli baru. Tapi kalau kita kehilangan waktu, kita tidak bisa membelinya seberapapun, dan waktu itu tidak bisa kembali 1 detik pun. Maka dari itu manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kadang kebiasaan menunda itu yang membuat kita menghancurkan masa depan kita sendiri. Misalnya nih, kita akan mengerjakan tugas, besok aku mau ngerjain tugas, oh udah ini kan masih lama, besok aja. Nah, kebiasaan itu yang terkadang membuat kita menghancurkan rencana kita sendiri. Jadi selagi kita mampu, selagi kita bisa untuk mengerjakan hari ini, kita harus mengerjakan. Selanjutnya di sini ada takut dengan kegagalan. Nah, seringkali teman-teman kegagalan ini menjadi candu untuk orang itu menjadi maju. Misalnya si A itu tidak biasa mengikuti lomba puisi, tapi dia punya keinginan dan punya bakat, tapi mereka malu gitu teman-teman. Jadi itu tidak bisa. Misalnya, aduh aku takut misalnya sama si A itu diginiin gitu. Gak bisa. Karena apa ya teman-teman? Kita tidak bisa berdiri atas ekspektasi orang lain. Kita harus percaya diri ke diri kita sendiri bahwa kita bisa, dan jangan pernah takut gagal. Karena saya rasakan sendiri ya, kegagalan itu adalah hal pertama atau kunci utama untuk kita sampai pada pintu masuk kesuksesan itu sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Selanjutnya di sini mengukur kesuksesanmu dengan pencapaian orang lain. Nah, ini teman-teman yang membuat kadang kita tidak bersyukur dengan pencapaian kita. Misalnya kita sudah mencapai sesuatu yang sangat membanggakan dalam diri kita, tapi kita masih melihat orang lain, oh kok aku gak bisa seperti itu ya. Itu gak bisa teman-teman. Karena dengan hal itu kadang kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Cukup kita bersyukur atas usaha kita sendiri. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan pernah membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Itulah 4 candu yang menurut saya dapat menunda kesuksesan kita. Dan selanjutnya motivasi dari saya, jangan pernah baper dengan kegagalan, dan jangan pernah puas dengan kesuksesan yang sudah kita raih.
Karena sejatinya kita adalah manusia yang harus terus berjuang sampai nyawa tak bisa lagi kita pertaruhkan. Dan ingat ya teman-teman, kita tidak boleh terkecoh dengan menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Karena itu adalah hal yang sangat miris sekali atau sangat tipis sekali perbedaannya. Ingat ya, saya ingatkan kembali bahwa kita harus membedakan antara menghancurkan masa depan dan menikmati masa muda. Kita harus tahu tempat, kita harus tahu resiko apa yang akan kita dapatkan dengan pekerjaan kita hari ini. Selanjutnya di sini pesan terakhir dari saya, kesuksesan hadir lewat usaha yang tidak mudah. Semangat, kita adalah orang hebat, kita harus berdiri atas diri kita sendiri dan kita tidak boleh memandang orang lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.